Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di kelompok kami, kelompok 2. Kali ini kami akan menjelaskan tentang sejarah kejayaan peradaban Islam di bidang keagamaan dan politik. Sejarah peradaban Islam. Apa sih itu sejarah? Sejarah adalah suatu hal ataupun peristiwa yang dilakukan oleh manusia dahulu yang berhubungan dengan kejadian-kejadian tertentu yang tersusun secara kronologis. Apa sih tujuan kita mempelajari sejarah? Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana perkembangan sejarah dari masa ke masa. Kejayaan peradaban Islam pada tahun 750 sampai 1258 Masehi, Islam memiliki masa kejayaan di mana ketika itu para filsuf, ilmuwan, cendekiawan, dan insinyur dari dunia Islam menghasilkan banyak sekali kontribusi terhadap perkembangan teknologi serta kebudayaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kejayaan Islam di bidang keagamaan. Pada masa ini, biasanya hanya akan muncul hadis-hadis Rasulullah dan tokoh ilmuwan terkemuka seperti Abu al-Abbas as-Soffah, Imam Malik, Imam Anas, dan Ibnu Hambal. Yang pertama, Abu al-Abbas as-Soffah dimulai selama periode pertama Daulah Abbasiyah, yaitu semenjak naiknya singgasana Abu al-Abbas as-Soffah pada tahun 1032 Hijriah ataupun 175 Masehi sampai dengan meninggalnya Khalifah Al-Wasqi tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi. Selanjutnya, Imam Malik. Imam Malik meninggal pada tahun 179 Hijriah atau 795 Masehi. Imam Malik menikmati kehidupannya di Madinah dan mempelajari hadis-hadis Rasulullah di bawah asuhan beberapa ulama seperti Az-Zuhri. Imam Malik lebih berpegang kepada hadis karena masyarakat Hijaz lebih terpelajar dan memahami hadis. Selanjutnya, Malik Anas. Malik Anas merupakan ahli teknologi Islam pertama yang menulis tentang ilmu pengetahuan agama di masa pemerintahan Abbasiyah. Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah merupakan pemimpin ahli teknologi Islam Irak dan pemimpin ahli hadis. Abu Hanifah lahir di Kufah dan meninggal di Baghdad. Imam Abu Hanifah selain seorang ahli hadis, beliau juga memiliki aktivitas lain yaitu sebagai pedagang sutera. Beliau lebih sering menggunakan waktu luang di pasar-pasar, sehingga Imam Abu Hanifah ini cukup mahir dalam hal jual beli. Imam Abu Hanifah ini juga sangat teliti dalam menyanggah rawi yang berkenaan dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, Ahmad Ibnu Hambal atau yang sering kita kenal dengan sebutan Ibnu Hambali meninggal pada tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi. Beliau merupakan seorang ahli hadis, akan tetapi para ahli teknologi menyetujui bahwasanya Ahmad Ibnu Hambal merupakan ahli hadis, tetapi ada berbagai macam pendapat yang mengatakan bahwasanya beliau juga bukan termaksud daripada ahli hadis. Dan yang selanjutnya, kejayaan Islam di bidang politik. Kejayaan Islam pada masa Abdurrahman An-Nasir. Abdurrahman An-Nasir memegang jabatan kepemimpinannya pada usia 21 tahun. Setelah menduduki jabatan kepemimpinannya di Andalusia, Abdurrahman An-Nasir mampu bergerak maju melakukan perubahan sejarah seperti upaya membersihkan Cordova. Politik di Rusia. Sebelum pemerintahan federal terjadi, yaitu pada tahun 1905 sampai dengan 1907, umat Islam pernah 2 kali mendapatkan kesempatan untuk membentuk organisasi politiknya, serta menyatukan aspirasi seluruh umat Islam yang ada di negeri Rusia agar dapat memberikan peran politik yang lebih besar. Tetapi sayangnya, sampai saat ini, umat Islam Rusia belum dapat memunculkan satu organisasi politik yang dapat menyuarakan dirinya sebagai partai politik ke Rusia. Jadi,
Kesimpulan pada pembahasan kami yaitu, kejayaan peradaban Islam dari masa ke masa itu sangat dipengaruhi oleh berbagai macam aspek. Salah satunya yaitu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sudah ada sejak zaman dahulu, baik pada zaman Abbasiyah ataupun lainnya. Ilmu pengetahuan ini terus berkembang seiring perkembangannya zaman. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. See you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.